Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan. Kita berjumpa di sesi pendahuluan manajemen operasi LMDS 14.334. Walaupun beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama di sini terkait pertama capaian pembelajaran dan deskripsi mata kuliah, kedua peta kompetensi, yang ketiga rangkaian aktivitas tutorial atau RAT. Baik, berikut kita jelaskan satu persatu terkait dengan capaian pembelajaran akhir. Setelah mempelajari mata kuliah manajemen operasi, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis kegiatan-kegiatan utama dalam lingkup manajemen operasi untuk pengambilan keputusan. Nah, berikut deskripsi mata kuliah. Mata kuliah manajemen operasi ini merupakan mata kuliah yang membahas mengenai proses operasi, baik pada perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dalam bidang manajemen sebagai mata kuliah yang mendukung pemahaman mahasiswa mengenai proses transformasi barang dan jasa. Mata kuliah ini membahas materi mengenai transformasi input menjadi output beserta aktivitas-aktivitas pendukung di dalamnya sampai produk diterima oleh konsumen. Mata kuliah manajemen operasi memiliki bobot 3 SKS, di mana tiap SKS terdiri atas 3 modul, sehingga jumlah keseluruhan modul dalam BMP atau buku materi pokok yang digunakan untuk pembelajaran adalah sebanyak 9 modul. Berikut ada peta kompetensi, silakan rekan-rekan mahasiswa lihat sendiri. Saya kurang jelas ya melihat ini. Baik, rekan mahasiswa, kita lanjut untuk di sesi pertama nanti, di sesi pertama, sesi 1, setelah mempelajari modul di sesi 1, mahasiswa mampu menjelaskan pertama yang manajemen operasi, yang kedua hubungan manajemen operasi dengan fungsi bisnis lainnya, yang ketiga operasi manufaktur dan jasa, yang keempat tantangan manajemen operasi, yang kelima strategi manajemen operasi pada manufaktur dan jasa, yang keenam prioritas persaingan. Baik, di sesi 1 ini kita akan mempelajari modul 1 terkait dengan pengantar manajemen operasi. Adapun sub pokok bahasanya, pertama perkembangan dan tantangan manajemen operasi saat ini, yang kedua strategi manajemen operasi. Nah, daftar pustakanya daftar urut 1, 2, dan 3. Nanti akan disampaikan daftar pustakanya. Baik, masih di sesi 1 ini aktivitas belajar yang akan kita alami yaitu pertama mempelajari buku materi pokok Universitas Terbuka Manajemen Operasi yang terdapat di RBV ya, ruang baca virtual dalam perpustakaan digital Universitas Terbuka. Silakan rekan-rekan mahasiswa akses di sana. Yang kedua mempelajari materi inisiasi, yang ketiga mempelajari sumber External Open Educational Resource atau OER, yang keempat mengerjakan diskusi dan latihan. Dan ini berlaku hingga 8 sesi, dari sesi pertama sampai sesi ke-8. Baik, rekan mahasiswa yang membanggakan, pada sesi kedua ini setelah mempelajari modul di sesi kedua, mahasiswa mampu pertama menjelaskan desain barang, desain jasa, yang ketiga menjelaskan pengembangan produk. Nah, yang keempat menganalisis penentuan lokasi fasilitas, yang kelima menganalisis penentuan tata letak produksi. Nah, adapun pada sesi kedua ini akan membahas modul kedua terkait dengan rancangan operasi. Nah, sub pokok bahasanya yang pertama desain barang dan jasa, yang kedua lokasi dan layout strategis. Daftar pustakanya ada nomor urut 4, 5, 6, dan 7. Seperti sama halnya seperti di sesi pertama, aktivitas belajar sebagai berikut. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, untuk di sesi ketiga ini setelah mempelajari modul, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian manajemen kualitas, menjelaskan jenis manajemen kualitas, menganalisis pengendalian kualitas, menganalisis kapabilitas proses. Nah, di sesi ketiga ini atau di modul 3 nanti akan membahas manajemen kualitas.
Sub pokok bahasanya terdiri dari dua. Yang pertama definisi dan implikasi manajemen kualitas, yang kedua alat kendali kualitas. Nah, daftar pustakanya ada di nomor urut 8, 9, dan 10. Nah, untuk aktivitas belajar ini ada tambahan untuk mengerjakan tugas satu. Jadi tugas kita memiliki 3, ada di sesi ketiga, sesi kelima, dan sesi ketujuh. Nah, untuk sesi ketiga ini kita mengerjakan tugas satu. Untuk aktivitas lainnya sama seperti sesi-sesi sebelumnya. Baik, untuk yang di sesi keempat nanti, mahasiswa setelah mempelajari modul ini diharapkan mampu pertama menjelaskan pengertian proyek, menganalisis penyelesaian proyek, menganalisis diagram jaringan proyek, menganalisis diagram jaringan proyek, ya. Yang kelima menganalisis biaya proyek, dan yang keenam menganalisis manajemen risiko. Nah, di sini kita akan membahas modul 4 terkait manajemen proyek yang terdiri dari 2 sub pokok bahasan. Yang pertama teknik manajemen proyek, dan yang kedua biaya dalam manajemen proyek. Adapun daftar pustakanya pada nomor urut 11, 12, dan 13. Baik, di sesi keempat sama seperti biasa aktivitas belajarnya rekan-rekan mahasiswa, dan jangan lupa untuk absen ya, presensi daftar hadir. Baik, di sesi kelima, setelah mempelajari modul di sesi kelima, mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan pengertian peramalan, yang kedua menjelaskan peran peramalan dalam sistem produksi, yang ketiga melakukan peramalan dengan berbagai jenis peramalan, yang keempat menganalisis peramalan dengan berbagai metode peramalan, yang kelima menjelaskan pemilihan teknik peramalan. Nah, di sesi kelima ini rekan mahasiswa akan mempelajari modul kelima terkait dengan peramalan atau forecasting. Adapun di modul ini terdapat 2 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama definisi dan pendekatan dalam peramalan, yang kedua peramalan deret waktu. Daftar pustakanya di nomor urut 14 dan 15. Aktivitas belajar di sesi kelima ini ada tambahan mengerjakan tugas kedua sama seperti di sesi ketiga tadi. Kalau 3 itu tugas pertama, dan ini tugas kedua di sesi kelima. Baik rekan mahasiswa, di sesi ke-6 nanti setelah mempelajari modul sesi 6, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian manajemen rantai pasok, yang kedua menjelaskan pengukuran performa rantai pasok, yang ketiga menjelaskan manajemen logistik, yang keempat menjelaskan distribusi, yang kelima menjelaskan jenis persediaan, yang keenam melakukan analisis pengelolaan persediaan untuk permintaan independen. Nah, di sesi ke-6 ini kita akan membahas modul 6 terkait dengan manajemen rantai pasok. Adapun sub pokok bahasan di modul 6 ini ada 2, yang pertama manajemen rantai pasok, logistik, dan distribusi. Yang kedua, manajemen persediaan. Nah, daftar pustakanya ada di nomor urut 16 dan 17. Aktivitas belajar di sesi ke-6 sama seperti biasa. Ya, di sesi ke-7 sekarang setelah mempelajari di modul sesi 7, mahasiswa mampu pertama menjelaskan perencanaan kapasitas, yang kedua melakukan perencanaan kapasitas, yang ketiga menghitung peak event point, yang keempat menjelaskan perencanaan agregat, yang kelima menjelaskan material requirement planning, yang keenam menjelaskan enterprise resource planning, yang ketujuh menjelaskan lean manufacturing, yang ke-8 menjelaskan filosofi just in time, yang ke-9 menjelaskan cost system dan cost system, yang ke-10 menjelaskan lean dalam pelayanan, yang ke-11 menjelaskan teknik-teknik JIT. Baik, ini di sesi ke-7 nanti. Adapun pokok bahasan di sesi 7 ini ada 2 modul. Pertama itu modul 7 dan modul 8. Modul 7 terkait dengan perencanaan sumber daya, yang modul 8 sistem produksi tepat waktu. Nah, sub pokok bahasan pada modul 7 nanti terkait dengan perencanaan kapasitas dan perencanaan agregat. Yang kedua, material recruitment planning.
dan Enterprise Resource Planning. Adapun di modul 8 sub pokok bahasanya yang pertama Lean Manufacturing, yang kedua strategi dalam just in time. Nah, untuk daftar pustaka ini ada nomor urut 18, 19, 20, 21 dan 22. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, di sesi ketujuh ini ada tugas ketiga, ini tugas terakhir, ada tuton mata kuliah ini nanti sama seperti tugas 1 di sesi 3, tugas 2 di sesi 5, dan ini tugas 3 di sesi ke-5. Masing-masing memiliki bobot yang besar. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, untuk sesi ke-8, sesi terakhir, ini setelah mempelajari modul di sesi 8, mahasiswa mampu menjelaskan tentang teknologi, tentang peran teknologi dan meningkatkan kinerja bisnis, tentang teknologi informasi, jenis-jenis teknologi informasi dalam manajemen operasi. Nah, di sesi ke-8 ini fokus pokok bahasan kita ada di modul 9 terkait dengan teknologi informasi dalam manajemen operasi. Ataupun sub pokok bahasannya terkait dengan teknologi informasi dan tren teknologi informasi saat ini. Nah, daftar pustakanya ada di nomor 23. Di sesi 8 sama seperti sesi-sesi sebelumnya, untuk aktivitas belajar, silakan rekan-rekan mahasiswa menyimak dan belajar secara mandiri. Nah, berikut sumber daftar pustaka. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa lihat di sini nanti sumber daftar pustaka. Dan di sini kami ingatkan kembali dimohon kerjasamanya rekan-rekan mahasiswa agar kita memiliki nilai atau poin optimal atau maksimal dalam pembelajaran di UTON. Diharapkan rekan-rekan mahasiswa lebih aktif dalam mengisi daftar hadir, terus mengerjakan diskusi, dan terpenting adalah tugas. Dan masing-masing itu punya bobot yang menentukan keberhasilan rekan-rekan mahasiswa dalam tuton ini. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, selamat belajar, selamat dan sukses selalu, salam sehat, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.